Masih penasaran dengan rahasia Kawaragi Senju? Akhirnya siapa sebenarnya Senju sudah terungkap di chapter 216. Bahkan keluarga Senju juga sudah disebutkan di sini. Selain itu, bagaimana Senju tidak ditampilkan di geng pada masa depan juga sudah diketahui. Di video kali ini kita akan membahasnya bersama di Tokyo Revenger chapter 216. So, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Di tengah keramaian Harajuku, seorang wanita mengajak Takemichi pergi, mengatakan kepada Takemichi bahwa mereka akan berbelanja pakaian sehingga Takemichi harus membawa barang-barang belanjaannya. Takemichi yang tiba-tiba disuruh-suruh oleh perempuan yang tidak dikenal bertanya-tanya siapa orang ini. Perempuan tersebut yang ditanyai siapa kau oleh Takemichi sedikit kesal dan menjawab bahwa dia adalah Senju. Setelah banyak teori bermunculan siapa sebenarnya perempuan ini, ternyata benar dia adalah Kawaragi Senju. Mendengar hal ini, Takemichi sangat kaget dan berteriak di tengah keramaian. Dan Takemichi dengan keras mengatakan, "Jadi, kau adalah perempuan?" Mendengar pertanyaan Takemichi lagi, Senju menjawab apakah salah jika dia ini adalah perempuan? Dan Senju juga mengatakan bahwa Takemichi adalah orang yang berisik. Senju juga berpikir apakah dirinya mengatakan laki-laki di depan Takemichi? Karena seharusnya Senju tidak mengatakan apa-apa mengenai identitas dirinya. Takemichi masih tidak percaya mengenai seorang bos Brahman ternyata adalah perempuan. Sambil mengejar Senju yang berjalan dengan cepat karena Takemichi sangat berisik, Takemichi tetap berbicara dengan keras mengenai Senju yang sangat hebat, karena bisa menjadi salah satu dari 3 langit atau santen. Alasan kenapa Senju ingin berbelanja adalah karena Akashi Takeomi. Takeomi mengatakan kepada Senju bahwa sekali-kali Senju harus berpenampilan layaknya perempuan, sehingga Senju akhirnya berniat untuk berbelanja pakaian. Dan dengan kartu kredit yang dimiliki oleh Takeomi, karena Senju mengatakan kepada Takemichi diberikan uang oleh Takeomi. Takemichi sendiri tidak tahu siapa Takeomi yang dibicarakan oleh Senju, karena Takemichi hanya tahu nama Akashi saja. Kemudian Senju menjelaskan bahwa Takeomi yang dimaksud adalah Akashi Takeomi. Kembali ke Senju. Senju juga melanjutkan bahwa Senju senang ada anak seumuran yang masuk ke Brahman, karena anggota Brahman semuanya adalah orang tua. Saat Senju mengatakan orang tua, bahasa yang ia gunakan adalah osen, sangat jarang sekali digunakan oleh orang Jepang pada umumnya, karena mereka lebih sering memakai kata osan dibandingkan dengan osen. Ketika melihat sebuah toko pakaian yang isinya pakaian anak berandalan, Senju langsung berhenti dan mengatakan bahwa tokonya sangat keren dan ingin berbelanja di sana. Namun hal ini dihentikan oleh Takemichi dan akhirnya mereka pergi ke toko yang bisa dibilang lebih pas untuk anak SMA. Senju sangat semangat sekali dalam berbelanja pakaian, bahkan sampai 4 tas belanjaan yang harus dibawa oleh Takemichi. Pada toko terakhir, Takemichi yang melihat Senju mencoba pakaian dan terlihat sangat senang, berpikir bahwa Senju benar-benar hanyalah seorang perempuan yang imut, dan tidak menyangka bahwa Senju adalah bos dari Brahman. Takemichi kemudian menanyakan mengenai hubungan Takeomi dengan Senju karena sangat penasaran. Senju sendiri bingung mau menjawab apa. Kemudian Takemichi bertanya kembali dengan detail. Takemichi mengatakan mengenai Takeomi yang adalah mantan pendiri Black Dragon dan umurnya mungkin adalah sekitar 20-an tahun. Jadi bagaimana hubungan keduanya? Senju kemudian menjelaskan bahwa Akashi Takeomi adalah kakaknya. Dan nama keluarga Senju aslinya bukan Kawaragi, melainkan Akashi. Nama lengkap dari Senju adalah Akashi Senju. Kemudian Senju mengatakan bahwa nama keluarga Kawaragi yang dipakainya adalah nama seperti Genji, jadi dia menggunakannya. Nama Genji yang dimaksud ini bukan Genji Takiya dari series Crows, tetapi Genji Monogatari atau cerita Genji. Nama Kawaragi terlihat klasik, seperti cerita Genji, yaitu sebuah novel klasik yang ditulis oleh Murasaki Shikibu pada zaman Heian di Jepang. Senju memikirkan nama ini bersama dengan Haruchio. Takemichi bingung siapa Haruchio yang disebutkan oleh Senju. Senju kemudian menjelaskan, harusnya Takemichi tahu siapa Haruchio.
Dia adalah mantan wakil kapten divisi kelima Tokyo Manjikai, Haruchio Sanzu. Takemichi kembali bertanya dengan Senju, apakah Senju juga mengenal Sanzu? Dan Sanzu ternyata adalah kakak kedua dari Senju. Hal ini tentu saja sangat mengejutkan bagi Takemichi yang mendengarnya. Apalagi untuk para fans, kita mendengar hal-hal yang mengejutkan dan dibicarakan oleh Senju dengan entengnya. Jadi nama keluarga Sanzu yang digunakan oleh Haruchio adalah palsu. Nama sebenarnya adalah Akashi Haruchio. Jadi keluarga Akashi ini memiliki 3 saudara, dengan yang tertua adalah Akashi Takeomi, kemudian Akashi Haruchio, dan yang terakhir adalah Akashi Senju. Takemichi kemudian menanyakan kepada Senju, apakah Sanzu adalah anggota Brahman juga? Di sini Takemichi masih memakai nama Sanzu, tidak memanggilnya dengan nama Akashi atau Haruchio. Haruchio Sanzu bagi para fans pasti tahu bahwa dia bergabung dengan Kanto Manji. Dan alasan Haruchio bergabung dengan Kanto Manji dijelaskan oleh Senju. Haruchio tidak bergabung dengan Brahman karena tahu bahwa yang memimpin Brahman adalah Senju. Lalu karena Takeomi juga mendukung Senju sebagai ketua Brahman, jadi Haruchio tidak ada niatan untuk bergabung dengan Brahman dan malah bergabung dengan Kanto Manjikai. Dari kata-kata ini, pembentukan geng Brahman dan Kanto Manji bisa diketahui, yaitu geng Brahman sudah dibuat terlebih dahulu dibandingkan dengan Kanto Manji. Mendengar hal ini, Takemichi mengingat mengenai hal yang terjadi di masa depan. Orang yang pernah ditemui Takemichi bersama dengan Maiki adalah Haruchio. Walaupun di masa depan, Haruchio tetap bersama Maiki, Takemichi berpikir bahwa Bonten adalah Kanto Manji di masa depan. Dan Takemichi bersyukur bahwa dirinya bergabung dengan Brahman, karena satu permasalahan bisa terpecahkan. Sejauh ini, Takemichi hanya bertemu Maiki dan Haruchio saja di masa depan. Jadi Takemichi tidak tahu anggota lain dari Bonten. Di perjalanan setelah membeli pakaian, Senju menemukan tempat penjualan es, dan di situ Takemichi ternyata menyukai es Chocomin. Senju tidak percaya bahwa es rasa Chocomin itu sangat enak. Namun setelah mencobanya, Senju sangat menyukainya. Dan sisa stik es krim yang dimakan oleh Senju mirip seperti dot yang dipakai bayi. Senju masih membawa stik es tersebut. Ketika akan berpisah dengan Takemichi setelah berbelanja, Senju mengatakan bahwa pada festival Tanabata nanti ada perkumpulan Brahman, jadi Takemichi juga harus datang. Festival Tanabata ini diadakan pada tanggal 7 Juli di Jepang. Melihat Senju masih membawa stik es krimnya, Takemichi bertanya sampai kapan Senju akan membawanya. Lalu Senju berbalik badan dan mengatakan kapan-kapan akan makan es krim Chocomin bersama lagi. Dan Takemichi juga mengatakan lain kali dia yang akan membayarnya. Takemichi kemudian ingin membuangkan stik yang dibawa oleh Senju. Karena sudah agak jauh dengan Takemichi, Senju melempar stik es krim tersebut dan ketika di tangan Takemichi, Takemichi mendapatkan penglihatan, yaitu kematian Senju. Di tengah hujan, Takemichi menangis dan Senju mengatakan bahwa dirinya sudah menepati janjinya. Takemichi bingung penglihatan apa yang dia lihat saat ini. Inilah akhir chapter 216 Tokyo Revenger, akhir chapter yang sangat mengejutkan. Namun penglihatan yang dilihat Takemichi ini memang pas jika terjadi saat ini. Jika kalian ingat mengenai kekuatan Takemichi, ketika kembali dari masa lalu ke masa depan, ingatan Takemichi yang tidak diketahui akan muncul. Karena jiwa Takemichi langsung melompati waktu, jadi ingatan baru masuk ke otak Takemichi. Dan orang yang memiliki ingatan baru ini setiap Takemichi kembali ke masa depan adalah Takemichi dan Naoto saja. Nah, di sini kenapa Takemichi baru mengingat ingatan mengenai Senju adalah karena Takemichi baru bertemu dengan Senju. Dan ingatan yang paling dikenang dengan Senju adalah ketika bersama dengan Senju di Harajuku ini. Jadi dalam waktu dekat Senju akan mati di tengah hujan dan kemungkinan besar adalah ketika di festival Tanabata nanti. Karena ada pertemuan dengan anggota Brahman dan Takemichi juga ada di sana. Dan Senju mati dengan memakai pakaian Brahman. Untuk akibat kematiannya, dari yang ditampilkan di chapter 216, kemungkinan besar adalah akibat pertarungan. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai ingatan baru Takemichi ini? Apakah benar ingatan yang seharusnya sudah ada ketika Takemichi berada di masa depan? Ataukah Takemichi punya kekuatan baru untuk melihat masa depan?
Tuliskan pendapat kalian mengenai pembahasan kali ini di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revengers selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar, dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan klik dislike jika tidak menyukainya.